Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Selamat malam para pemirsa dan tentunya masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, terlebih kepada insan olahraga dan juga teman-teman pelaku seni peserta lomba logo, lomba maskot, dan juga lomba jingle Porda 17 Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses tahapan pelaksanaan lomba logo, maskot, dan jingle Porda sudah sama-sama kita lalui. Dari proses pendaftaran, saya hanya sekedar pertama mereview tahapannya dari tanggal 5 sampai dengan 12 terkait lomba jingle, kemudian tanggal 9 dan 12 terkait dengan lomba maskot dan logo. Dan akhirnya ada 22 peserta untuk lomba logo dan jingle dan 18 untuk lomba jingle. Kemudian tahapan penjurian sudah dilakukan di tanggal 13, 14, kemudian di tanggal 15, dan akhirnya tanggal 17 Desember kemarin oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul bersama dengan Konit Kabupaten Gunung Kidul tentunya telah diumumkan pemenang baik lomba jingle dan lomba logo dan maskot. Tapi setelah proses pengumuman ada berita besar yang sampai saat ini tentu masih menjadi bahan diskusi, bahan pembicaraan. Terlebih terkait dengan lomba jingle yang di proses pelaksanaannya ada indikasi yang disinyalir itu bertentangan dengan regulasi pelaksanaan. Maka malam hari ini kami KONI Kabupaten Gunung Kidul bersama dengan Pak Kundo Kabudayaan. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Bung Heri. Ingin mengklarifikasi terkait dengan hal itu. Dan tahapannya sudah kita lakukan terkait dengan proses-proses klarifikasi pada seluruh juri dan juga peserta dalam memilih pemenang lomba jingle. Sehingga pada akhirnya Pak Agus Mantara selaku Kundo Kabudayaan dan juga Ketua Panitia secara lengkap akan menyampaikan terkait dengan penjelasan lomba jingle. Monggo Pak Agus. Terima kasih Bung Heri dan salam bahagia untuk kawan-kawan dimanapun berada. Yang pertama, saya tentu mendapatkan tugas yang luar biasa di dalam penentuan lomba ini, yang kemudian kemarin khusus untuk yang jingle ini ada masalah. Tentu ini menjadi satu pembelajaran bagi kami bahwa segala sesuatu itu memang harus kita dampingi dengan baik. Dan kemarin memang kami selaku panitia itu mempercayakan penuh kepada Yuri untuk melakukan evaluasi, pemilihan, dan penentuan kejuaraan. Dan sampai kami ini panitia membuat satu event besar untuk melakukan awarding. Jadi bagaimana ini kita hargai dengan baik si pemenang ini. Tetapi apa yang terjadi bahwa di dalam perkembangan waktu ternyata ada ketidaknyamanan dari peserta dan netizen yang menyampaikan bahwa ada tidak fair di dalam proses penentuan kejuaraan. Dan ini kami tidak tahu sebenarnya di panitia, yang kebetulan saya dengan Bung Heri ini, saya dari Dinas Kebudayaan, Bung Heri dari unsur KONI, ini betul-betul tidak tahu kalau ada sesuatu yang memang melibatkan oknum Yuri, dan ini menjadi keprihatinan kami. Dan tentu tidak semua Yuri terlibat, tapi hanya mungkin 2 orang yang terlibat ini, karena mungkin juga awalnya ketidaktahuan, dan ini menjadi satu presiden buruk bagi kami. Namun demikian, percayalah wahai sahabat-sahabat bahwa kami akan melakukan hal yang terbaik. Setelah itu kami koordinasi cepat, kemudian kami mencari bukti-bukti berdasarkan laporan dari teman-teman netizen,
saya pastikan, saya minta untuk ditangguhkan, dibatalkan untuk kejuaraan yang jingle. Kemudian kami akan lakukan penjurian ulang. Jadi nanti dari 18 berarti nanti yang satu tidak akan kami juri lagi karena itu menjadi polemik. Sehingga dari 17 yang tersisa ini besok akan kami juri ulang. Kemudian kami mengambil juri juga kami pilihkan juri-juri terbaik di Yogyakarta ini. Insya Allah nanti akan bisa memberikan kepuasan kepada teman-teman peserta. Dan ini menjadi satu utang kami kepada teman-teman bagaimana untuk memperbaiki itu. Kami ini selalu menjaga menjunjung sportivitas, ini malah ada kebocoran sportivitas ini Ya, PR kita nih Bung Heri. Jadi betul, betul. kebocoran sportivitas saya bilang ini adalah kecelakaan dan cedera dalam proses permainan. Ya untungnya kami tidak di kartu merah ini. Ini menjadi satu hal yang memprihatinkan. Kemudian besok rencana kami dari 17 peserta ini akan diundang secepatnya oleh KONI, baik melalui media online atau mungkin yang di WhatsApp, silakan nanti direspon. Berarti itu undangan resmi bahwa besok hari Senin ini pukul 14.00 on air ya, itu nanti lokasinya di Taman Budaya Gunung Kidul di Gedung Budaya di ruang rapat, nanti akan ada penjurian ulang. Silahkan semua peserta, kalau saya katakan wajib hadir para peserta lomba ini sehingga bisa mengikuti proses penjuriannya. Saya tidak ingin ada intervensi dari siapapun sehingga yang terbaik adalah yang kita juga bisa menikmati bagaimana proses penjuriannya. Ini seperti itu. Harapan kami adalah bahwa jingle yang kita dapatkan itu betul-betul jingle yang tanpa sponsor dari siapapun, tanpa pesanan siapapun, kemudian clear. Jadi ini karena kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, terutama masyarakat olahraga ya, ini membangun sportivitas dan silahkan nanti kalau ada hal yang memang tidak pas, kemudian mungkin ada yang janggal dan sebagainya, langsung diklarifikasi di tempat karena teman-teman juga kami undang di sana. Itu konsep besarnya demikian, Bung Heri. Ya, terima kasih Pak Agus dan teman-teman sekalian bahwa klarifikasi yang kami lakukan ini, kenapa kemudian baru dilakukan hari ini setelah proses tanggal 17 kemarin diumumkan dan sekarang ada jeda waktu sekitar 5 hari. Karena kami tidak ingin gegabah, maka identifikasi, persoalan, dan klarifikasi ke semua pihak ini tentunya telah dilaksanakan bersama ya, Pak Kadis ya. Dan yang menjadi menarik adalah kebetulan sang pemenang, dan menurut saya sang pemenang itu pun juga tidak salah menurut saya karena dia menjalankan kalau saya menilai by order ya, jadi tidak salah karena dia menjalankan itu dan menganggap bahwa itu sebuah pekerjaan job, dan itu makanya si pemenang kemarin itu dengan bangganya mengupload di TikTok karena memang merasa itu tidak hal yang salah. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan 100% si Ivan, dan ini karena memang dia tidak tidak merasa bahwa itu ada satu hal yang terlanggar oleh dia, dan ini menjadi keprihatinan kita sebenarnya. Tapi ya ini sudah terlanjur, biarlah itu menjadi pembelajaran buat kita, dan yang penting saya harap nanti tanggal 23 nanti hari Senin pukul 14.00 ini semua peserta lomba saya harap untuk bisa mengikuti proses penjurian sehingga nanti kita fair di situ, siapa yang terbaik itulah yang akan kita gunakan untuk mensukseskan Porda 17 di tahun 2025. Betul, dan terkait dengan hal itu, semua tahapan komunikasi berkaitan dengan hasil putusan tanggal 17 kemarin semua sudah clear dan konfirmasi, kemudian semua pihak juga telah menerima, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, KONI Kabupaten Gunung Kidul bersama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul malam hari ini menyampaikan klarifikasi atas tahapan-tahapan dan juga persoalan hal itu, yaitu lomba jingle. Dan pada akhirnya ya tanggal 23 besok ya, besok di hari Senin ya, bertempat di Dinas Kebudayaan Gunung Kidul ya. Gunung Kidul mulai jam 2 siang ya akan dilakukan penjurian ulang
Di dengan- Gedung Budaya. di Gedung Budaya, Gedung Budaya, ya. ya, dengan juri yang berbeda semua. Iya, ya. Dan akan kami umumkan jurinya siapa besok aja ya. Iya, Nanti kita menjaga apa kenyamanan juri biar dia menyiapkan diri tenang, kemudian besok bisa memilih dengan baik siapa yang menjadi pemenang. teman-teman sekalian, artinya tidak ada kepentingan antara KONI, Dengan kebudayaan. Dinas Kebudayaan, terkait jingle, apalagi terkait dengan by order. Selain kepentingan sebagai bagian dari amanah untuk menyelenggarakan ataupun membuat jingle dan logo serta maskot Porda. Tidak ada nama besar selain kepercayaan dan juga selain nama KONI maupun Dinas Kebudayaan. Iya. Yakinlah bahwa kami betul-betul menjaga sportivitas dan fair play kalau dalam istilah dunia olahraga. Maka kemudian malam hari ini sebagai bentuk dari pertanggungjawaban moral dan juga pertanggungjawaban publik kami, sehingga tahapan itu kemudian akan kita lakukan ulang. Iya, dalam bahasa sepak bola kita melihat VAR. Ya, Nah, kemarin kita lihat VAR, ternyata betul ada pelanggaran. Iya. Ya, kita sesuaikan itu aja. kita anulir itu. Iya, kita anulir. Gol Jadi, itu bisa dianulir. Iya, karena setelah melihat VAR. Ya, itulah klarifikasi kami dari KONI Kabupaten Gunung Kidul dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan lomba jingle Porda 17 Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus semangat, selamat malam, dan salam olahraga. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.